What the hell is this? Iris phone? Hey, I always wanted to have an Iris phone. iPhone? What is this? I was dilarang masuk. Selamat datang di Hi Movie. Bertemu dengan saya Indra dalam review pertama di channel Hi Movie. Apa yang kalian lihat di awal hanya sekilas video tentang film yang akan kita bahas atau kita review, tapi bukan game. Ingat, ini bukan game ya. Ya, film ini merupakan adaptasi dari game dengan judul yang sama, di mana game ciptaan anak bangsa tersebut booming, rilis pada tahun 2014 silam. Oke, tanpa banyak tinjau lagi, kita langsung saja masuk ke review filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah gedung apartemen, di mana Linda dan ibunya dijadikan sandera. Bukan sekadar sandera biasa, ibunya Linda juga dipaksa melakukan ritual untuk membuka gerbang ke dunia lain. Saat itu, seseorang yang terbaring telah dirasuki oleh makhluk dari dunia lain, sedangkan ibunya Linda dipaksa membaca mantra agar gerbang ke dunia lain terbuka. Dengan rasa gugup yang teramat sangat, ibunya Linda berusaha membaca mantra yang diminta para penculik. Tak lama berselang, seorang penculik menarik sebuah benda pusaka dari mulut seseorang yang terbaring tadi. Di saat mencapai akhir ritual, pintu berhasil didobrak oleh polisi dan melumpuhkan seluruh penculik. Suara bel pelajaran berakhir berbunyi, membuat Linda terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Semua teman-teman sekelas meninggalkan kelas, yang hanya menyisakan Linda dan gurunya, Ibu Siska. Ia mengatakan kepada Linda, apabila nilainya tetap tidak ada perubahan, ia akan melaporkan hal itu kepada Pak Danang. Scene berlanjut di mana Linda sedang bekerja di sebuah minimarket. Ditemani Ira, teman sekelasnya, Linda dijadikan objek live Instagram olehnya. Hal itu membuat Jessica iri. Benny memancing Jessica agar membuat konten yang lebih viral, yaitu membuat konten di apartemen tua yang berdekatan dengan minimarket tersebut. Di saat Linda sedang menyusun kaleng minuman, tanpa sengaja Linda bertemu dengan Eric, kakak kelasnya. Keadaan berubah menjadi sedikit agak romantis, di mana Linda menjadi salah tingkah terhadap Eric. Tanpa disengaja, Linda menjatuhkan kaleng minuman dan memecahkannya karena terpana melihat Eric. Film berlanjut, di mana Dian, Benny, dan Jessica sedang menyimak film buatan teman-temannya tentang apartemen tua. Setelah melihat film atau konten yang dibuat kurang menarik, Benny mengusulkan untuk membuat konten yang lebih viral dengan masuk ke dalam apartemen tua. Eric keluar dan langsung memotong pembicaraan Benny mengenai rencana yang dibahas oleh Benny. Benny kembali meyakinkan Eric bahwa membuat konten di sana aman-aman saja selama bersama teman-teman yang lain. Eric mengajak Alex yang pada saat itu sedang membuli adik kelasnya. Di sisi lain, Benny kembali meyakinkan Jessica untuk membawa Linda sebagai juru kunci dengan cara disogok agar bisa masuk ke apartemen tua, dengan alasan Linda berteman dengan satpam di apartemen tersebut. Scene berpindah ke dalam minimarket, yang mana keadaan sudah menjadi malam. Di sana Benny membujuk Linda agar ikut membantu membuat konten mereka sebagai juru kunci untuk bisa masuk ke apartemen tersebut. Tidak mempan dengan bujuk rayu Benny, Jessica akhirnya turun tangan membujuk Linda dengan memberi anting berharga miliknya sebagai jaminan, serta memberi bonus tambahan apabila Linda menurutinya. Akhirnya Linda setuju dan mengikuti mereka. Sesampainya di apartemen tua, Eric dan Linda meminta izin kepada penunggu apartemen. Kang Harry Satpam maksudnya, bukan penunggu yang lain. Film berlanjut dengan memperlihatkan Jessica dan Eric yang terpisah dari teman-temannya. Sambil melakukan live streaming, Eric melihat sesuatu di sisi gelap apartemen yang membuat Jessica tambah ketakutan. Sesosok makhluk keluar dengan buah gunting membuat Jessica dan Eric lari. Sayangnya Jessica menabrak sesuatu yang membuatnya jatuh dan memutuskan koneksi internetnya. Dan terlihatlah semua yang ternyata hanya akal-akalan mereka yang men-setting konten mereka untuk keviralan semata. Sembari menggerutu, Jessica bersikap ketus kepada Linda. Benny yang dari tadi duduk langsung menyarankan membuat live streaming lagi dari awal, akan tetapi dengan tempat yang berbeda, yaitu koridor yang terdapat garis polisi. Linda menolaknya karena sudah diberi peringatan untuk tidak masuk ke sana. Tetapi Jessica menyetujuinya dengan alasan sinyal mungkin lebih bagus di sana. Lampu koridor tiba-tiba menyala. Mereka seperti disambut masuk ke dalamnya.
Mereka berenam akhirnya masuk ke dalam koridor. Hanya beberapa meter dari pintu masuk koridor, tibalah mereka di depan pintu kamar apartemen dengan garis polisi. Eric menyarankan lebih baik kembali daripada masuk ke dalam. Alex ingin menghancurkan pintu tersebut dengan kapak yang ia temukan. Benny dan Eric langsung menghalangi. Karena menurut Benny, tidak perlu menghancurkan pintu, siapa tahu pintunya tidak terkunci. Benar saja apa kata Benny, pintu tersebut tidak terkunci. Benny membuka pintu dan akhirnya mereka masuk ke dalam. Bau tidak enak langsung menusuk hidung mereka, ditambah dengan suasana gelap yang mencekam. Dari sini sedikit terlihat sisi game Dreadout mulai muncul, di mana mereka menggunakan ponselnya untuk penglihatan malam. Sorotan kamera Linda sampai pada pojok ruangan, di mana mereka semua terkejut karena sosok misterius sedang menunggu mereka. Eric perlahan mendekati, namun tiba-tiba sosok tersebut menyala. Ternyata itu cuma lampu. Scene berpindah kepada Jessica yang mulai live streaming kembali. Sambil mengeksplor ruangan tersebut, Eric, Dian, dan Benny penasaran dengan tumpukan kertas di lantai yang menutupi sesuatu. Linda yang sedari tadi hanya melihat mulai merasa bahwa dirinya pernah berada di ruangan tersebut sebelumnya setelah melihat simbol di lantai yang tadinya ditutupi kertas telah terbuka. Film berlanjut, di mana tanpa sengaja Benny menemukan kulit ular yang tersangkut di lantai, yang ternyata di dalam lantai tersebut mereka menemukan perkamen misterius. Setelah membuka perkamen yang mereka temukan, Dian menyadari kalau gambar di dalam perkamen sama dengan simbol yang ada di lantai. Linda kembali merasakan sesuatu yang janggal begitu melihat simbol tersebut. Eric yang dari tadi memperhatikan menanyakan keadaan Linda dan meminta kepada Jessica agar segera balik kanan atau kembali. Sebelum mereka kembali, Dian memfoto perkamen-perkamen yang ada dengan maksud untuk mencari informasi. Akan tetapi, cerita berbeda ketika Dian memfoto perkamen menggunakan bleach. Linda yang memiliki kemampuan khusus bawaan lahir dapat melihat tulisan yang muncul dari perkamen akibat cahaya bleach. Karena efek tersebut, Linda hampir kehilangan kesadarannya. Ia mulai bertanya kepada teman-temannya bahwa di salah satu perkamen muncul tulisan. Ia terus meracau bahwa perkamen tersebut muncul tulisan apabila dipoto menggunakan bleach. Sayangnya, teman-temannya tidak percaya, sehingga membuat Linda membaca tulisan yang muncul di perkamen tersebut sambil berjalan mundur ke arah simbol di lantai. Suasana tiba-tiba hening. Mereka dikejutkan dengan belalang yang menabrak kaca apartemen. Karena ketakutannya, mereka berkumpul tepat di atas simbol yang tiba-tiba terbuka dan membawa mereka ke alam lainnya. Linda berusaha menyelamatkan Jessica yang semakin tertarik jauh ke dasar kolam. Tetapi bukannya semakin jauh ke bawah, Linda malah muncul di tengah hutan, tempat yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Kembali ke Eric dan lainnya, mereka panik karena Linda dan Jessica tidak muncul dari kolam tempat mereka tercebur. Eric kembali menceburkan diri untuk mencari Linda dan Jessica di dalam kolam, namun hasilnya nihil karena dasar kolam tidak terlihat. Linda yang sendirian di tengah hutan, berusaha mencari Jessica yang menurutnya masih satu hutan dengannya. Tanpa disadari, kakinya tersandung, dan betapa terkejutnya ia setelah sesosok tangan muncul berusaha untuk menariknya masuk ke dalam tanah. And here's the pocong is back. Bawa celurit lagi. Mirip sih sama di gamenya, tapi masih kurang greget. Si pocong berusaha membunuh Linda, akan tetapi pada ayunan ketiga, si pocong tanpa sengaja membuat tas Linda terlempar, yang mana isinya terdapat HP Iris Phone. Wih, Iris Phone nih. Hampir modar dah tuh pocong ketemu Iris Phone. Setelah tanpa sengaja HP Linda jatuh dan bleach-nya aktif, membuat The Pocong is back teler. Memanfaatkan situasi tersebut, Linda berusaha kabur. Tapi di dalam lubang pemakaman, Linda kembali bertemu The Pocong is back. Tetapi kali ini Linda cepat tanggap. Ia langsung menggunakan Iris Phone-nya untuk membuat The Pocong modar. Di sisi lain, kepanikan melanda Eric, Dian, Benny, dan Alex karena tidak diperbolehkan Kang Harry untuk pergi dari apartemen tanpa personel lengkap. Kang Harry menganggap mereka semua gila setelah mendengar penjelasan dari Eric dan Dian. Karena tidak percaya, Kang Eric menyuruh mereka kembali ke dalam apartemen untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Di hutan, setelah berhasil keluar dari rumah The Pocong is back, Linda tiba di sebuah bangunan, di mana suara gemelan terdengar di dalamnya. Begitu Linda masuk, suara gemelan tersebut berhenti. Tanpa basa-basi, Linda langsung mencari Jessica, melihat sekeliling dan berhasil menemukan sebuah pintu. Di balik pintu itu, Linda melihat Jessica sedang didandani oleh sesosok perempuan berkebaya putih dengan mata yang hitam. Kehadiran Linda disadari oleh makhluk tersebut, yang membuat Linda dan Jessica berada dalam bahaya.
Makhluk tersebut merayap di atas dinding layaknya cicak. Ia bermaksud membunuh Linda karena telah mengganggunya. Di sisi lain, Kang Harry yang tidak percaya dengan omongan Dian dan Eric mengatakan kalau pipa saluran air bocor yang membuat Jessica dan Linda modar. Eric menyangkalnya. Dian yang curiga dengan perkamen yang didapat Alex mulai berusaha memahami isi perkamen tersebut. Scene berpindah di mana Linda berusaha menyelamatkan Jessica dengan memanfaatkan waktu setelah berhasil mengalahkan sosok perempuan berkebaya putih sebelumnya. Namun, tanpa disangka sosok perempuan berkebaya merah muncul dengan nada marah. Hal itu membuat Linda dan Jessica berlari secepat mungkin menuju portal. Belum juga kaki Jessica menyentuh portal, ia sudah tertangkap kembali oleh sosok berkebaya merah. Dengan perasaan campur aduk, Eric berusaha menenangkan Dian yang masih berharap Jessica dan Linda masih hidup. Di saat kegaduhan yang terjadi akibat Alex berusaha mengambil kunci pagar apartemen dari Kang Harry, Linda muncul dari dalam portal disusul oleh Jessica dengan mengenakan kebaya merah. Kang Harry terkejut karena bahasa buyutnya diucapkan secara fasih oleh Jessica. Namun, ada yang berbeda dari Jessica. Dari penglihatan eye respon milik Linda, Jessica seperti sedang dikendalikan oleh sosok perempuan berkebaya merah. Jessica mengambil kapak dan menebaskannya, membuat tangan kanan Kang Harry terlepas dari pergelangan tangannya. Eye respon kembali beraksi, membuat kesadaran Jessica kembali sementara. Namun, pertarungan tetap kembali terjadi antara Linda dan si kebaya merah. Eric berusaha datang menolong, akan tetapi tidak dapat melawan banyak karena perbedaan kekuatan. Sementara Alex yang berusaha menerjang si kebaya merah lupa bahwa di antara mereka berdua terdapat portal yang masih terbuka. Alhasil, nyemplunglah si Alex ke dalam portal. Sebelum Eric berpindah ke dunia lain, dengan sigapnya dia menarik Jessica yang dirasuki kebaya merah untuk ikut bersamanya. Linda tersadar dan mendapati dirinya seorang diri. Dia mencari keberadaan teman-temannya di dalam apartemen. Namun yang dilihatnya kemudian, Eric dan yang lainnya tergantung dengan mata putih dan meminta pertolongan Linda. Ternyata itu semua hanya halusinasinya. Linda masih belum tersadar sepenuhnya akibat benturan keras hasil pertarungannya dengan si kebaya merah. Dian segera memeluk Linda dan menenangkannya. Scene berpindah di mana Linda, Dian, dan Benny mencoba keluar apartemen. Tepat di lorong lobi mereka masuk pertama kali, si kebaya merah sudah menanti mereka. Linda, Dian, dan Benny berlari kembali masuk ke dalam kamar apartemen. Di sana gerbang yang tadinya tertutup kembali terbuka. Pintu kamar sudah ditutup, namun mereka lupa si kebaya merah membawa kapak, yang tentu saja dapat menghancurkan pintu kamar apartemen. Eye respon kembali beraksi begitu kamar pintu hancur. Si kebaya merah mundur, tapi tanpa disadari, ia kembali muncul dari gerbang yang ada di kamar apartemen. Dian berhasil ia bawa ke dunianya. Linda ikut menceburkan diri untuk menolong Dian. Setelah tiba di gerbang satunya, ia sedikit kebingungan karena bukan di dalam hutan, tetapi di dalam bangunan di mana ia menemukan Jessica pertama kali. Di sini pertarungan kembali terjadi antara Linda dan si kebaya merah. Di saat Linda terpojok, Benny menusuk si kebaya merah dengan keris yang ia ambil di lantai ketika Linda terpental. Benny meminta Linda untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dari sinilah rahasia Benny terbongkar, yang ternyata ia adalah anak dari laki-laki yang menculik Linda dan keluarganya. Film berlanjut di mana Linda berhasil menyelamatkan dan membawa teman-temannya menuju gerbang yang ada di hutan. Pergerakan mereka terhenti ketika Dian terperosok ke dalam kamar di pocong. Eric dengan berani ikut masuk ke dalam kamar guna menyelamatkan Dian. Eye respon juga tidak kalah, kembali beraksi untuk membatasi pergerakan tangan di pocong. Sesaat mereka tiba di gerbang yang masih tertutup, hujan darah turun, pertanda si kebaya merah benar-benar marah. Mengetahui hal tersebut, Benny meminta Linda untuk membaca perkamen agar gerbang terbuka. Begitu gerbang terbuka, secara bergiliran mereka nyemplung ke dalam, dimulai dari Alex, Dian, Eric, dan Kang Harry. Sampai di giliran Benny, ia bukannya nyemplung, malah sibuk mencari keris. Alhasil, bertemulah dia dengan si kebaya merah yang sedang marah besar. Benny dilempar jauh entah kemana, menyisakan Linda dan Jessica. Kebaya merah terus mendekat. Linda merayap agar bisa sedekat mungkin dengan keris yang tadinya ingin diambil Benny. Saat ini eye respon sudah tidak berguna lagi, karena si kebaya merah sudah benar-benar marah. Linda ditindih sampai hampir sebagian tubuhnya tenggelam ke tanah.
si kebaya merah berniat memakan Linda hidup-hidup. Linda tentu saja menolaknya dan menusukkan keris pusaka yang bereaksi dengannya. Itu membuat si kebaya merah benar-benar kesakitan dan terbang menghilang di balik rimbunnya hutan. Ketakutan tentu saja melanda Linda. Ia segera membangunkan Jessica yang tidak sadarkan diri. Begitu berhasil sampai ke apartemen, gerbang langsung menutup dan meninggalkan Benny di hutan. Eric meminta Linda membaca kembali perkamen agar bisa menyelamatkan Benny. Sayup-sayup terdengar ajan berkumandang. Menandakan pagi sudah tiba, gerbang pun tidak bereaksi lagi. Mereka akhirnya pasrah. Dan film pun berakhir. Ada yang mau ambil tangan gua nggak? Film ini sebenarnya menarik, hanya saja kurang menggigit. Ya, maksudnya horornya dapat, adaptasi gamenya bisa dibilang lumayan. Andai saja pocong naik motornya ditampilin, bakal benar-benar seru lagi. Dilihat dari filmnya, film ini agak ngegantung di bagian akhirnya. Apa nanti bakal muncul The Dread Out 2? Sama seperti gamenya, ya kita cuma bisa berharap. Oke, sekian dulu review film dari saya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Arigatou gozaimasu.